Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng ngolah data penelitian. Hari ini kita masuk ke episode ketiga, yaitu coding variabel dan juga label. Learning outcomes-nya untuk episode 3 ini yaitu kalian nanti setelah menonton video ini tentunya bisa mengatur tipe variabel dan label kategori agar sesuai dengan struktur data yang benar. Nah, sebelum masuk ke Jamovi-nya, saya mengasih sedikit gambaran dulu tentang skala pengukuran data atau tipe variabel ya. Nah, ada 4 jenis skala pengukuran data, yaitu ada nominal, ordinal, ada rasio, dan juga ada interval. Nominal dan ordinal itu masuk ke kategorikal, sedangkan rasio dan interval itu numerikal. Jadi ini lebih ke kategori-kategori yang bagian atas, sedangkan yang bawah itu adalah rasio dan interval itu adalah berbasis angka, numerikal, lebih ke arah sana. Contohnya untuk nominal itu ada jenis kelamin, kemudian ada asal daerah, daerah misalkan desa, kota, gitu kan. Jenis kelamin laki-laki, perempuan, kelas, misalnya kelas 10, kelas 11, agamanya agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan seterusnya. Kemudian ada ordinal, itu contohnya adalah tingkat kepuasan tinggi, sedang, rendah, misalkan. Kemudian peringkat kelas, itu juga bisa masuk ke ordinal. Selanjutnya ada yang rasio. Rasio ada contohnya ada berat badan, ada tinggi badan. Ini contoh rasio. Kemudian yang interval contohnya adalah nilai ujian, nilai hasil, nilai ulangan, nilai pretest, nilai posttest. Itu adalah contoh dari numerikal. Di Jamovi itu ada 4 jenis struktur variabel yang ada di Jamovi. Ada nominal, ada ordinal, ada continuous, dan juga ada ID. Kalau ya lihat yang tadi itu kan ada nominal ordinal, sedangkan di Jamovi itu continuous itu untuk mengcover jenis yang rasio ataupun interval. Jadi yang rasio ataupun interval itu masuk ke continuous untuk di Jamovi. Nah, nominal ini adalah data kategori tanpa urutan, tadi misalkan jenis kelamin gitu ya. Kemudian ordinal ini adalah kategori dengan urutan, misalkan tingkat motivasi tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian di sini ada continuous, ini data numerik, baik interval atau rasio. Tadi ada tinggi badan berat badan, kemudian ada nilai hasil ulangan, nilai pretest, post-test, nilai ujian. Sedangkan ID ini adalah identitas unik responden, yang ini cuma sebagai ID aja, sebagai tanda aja, yang kemudian eh, tidak dilakukan analisis datanya, hanya sebagai tanda saja. Nah, ini adalah struktur variabel yang ada di Jamovi. Nah, ini ada contoh. Misalkan seperti ini. Seorang siswa bernama Tiara punya nomor absen dengan nomor absen 15. Tiara ini jenis kelaminnya perempuan, memiliki tingkat motivasi belajar yang tinggi, kemudian dia mendapatkan nilai ujiannya 88. Setelah diteliti ternyata Tiara ini belajarnya 6 jam per minggu di rumah. Jadi selama 1 minggu itu dia belajarnya 6 jam di rumah. Nah, ini kita pecah-pecah berdasarkan variabel datanya, jenis datanya. Tiara, kemudian nomor absen 15 itu adalah ID. Suatu hal menjadi tanda aja, tapi tidak masuk kemudian nanti di pengolahan statistiknya. Ini sebagai penanda aja. Tiara dan absen 15. Kemudian, motivasi belajar tinggi. Motivasi belajar tinggi itu ordinal. Kemudian perempuan, jenis kelamin perempuan itu nominal. Kemudian nilai ujian 88 ini adalah continuous interval. Kemudian belajarnya 6 jam per minggu, ini continuous rasio. Nah, dari contoh ini kemudian kita bisa lebih paham nih perbedaan antara ordinal, nominal, interval, dan juga rasio. Oke, di sini Jamovi. Di sini kita punya ada ID, ada nomor absen, ada nomor urut ya, nomor urut, nama siswa, kelas, model, pretest, dan prospek. Di sini ini adalah nomor urut. Ini user type-nya ID, begini saja. Nah, ini labelnya boleh nomor gitu kan, boleh ditulis lengkap nomor urut. Ini nanti untuk membedakan karena label untuk data variabel ini akan masuk nanti ke dalam hasil pengolahan datanya untuk pendatanya. Sekarang nama yang ini adalah kolom nama siswa.
Nah, ini adalah ID. Nah, yang biasanya masuk nanti itu ke bagian yang sini. Makanya eh, header atau judul tabelnya atau labelnya ini harus jelas banget. Misalkan ini adalah kelas. Kelasnya ini ada eksperimen dan ada kontrol. Ini udah, udah pas. Kemudian yang ini adalah model. Ada model inquiry terbimbing dan model konvensional. Mungkin ini lebih tepatnya model pembelajaran gitu ya. Pembelajaran. Kemudian ini adalah pretest. Dan ini adalah post-test. Pretest sudah benar continuous. Ini tadi kelas juga sudah benar nominal. Modelnya juga nominal. Ini adalah pretest continuous. Post-test juga continuous. Nah, ini nanti akan muncul di sini. Misalkan saya sekilas saja cepat ya. Di analisis, di eksplorasi. Di sini nanti headernya itu akan muncul, labelnya itu akan masuk gitu ke dalam hasil pengolahan datanya. Ini lagi loading. Nah, ini kan. Ini adalah oh, ini adalah data pretest, data post-test. Nah, ini kan kelasnya, kelas eksperimen, kelas kontrol muncul. Label ini kemudian muncul ada di eh, dalam hasil pengukurannya. Oke, ya itu tadi adalah pelabelan di data ya, label dan jenis datanya. Oke, kita sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang deskripsi data. Oke, terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.